Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Dasari dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran agregat. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tujuan video ini, yaitu untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Dalam soal ujian ini terdapat tiga nomor soal, yaitu soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output yang diminta. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Teori kuantitas menyatakan NV per VY, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah perputaran uang, dan V adalah perputaran uang, dan P adalah tingkat harga, dan Y adalah output. Jika perputaran uang adalah konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar menentukan nilai nominal output yang akhirnya merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output. Kemudian penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dan jangka panjang, tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Di mana hubungan penawaran agregat yang berbeda. Kurva penawaran agregat panjang dan kurva penawaran agregat pendek. Terdapat dua faktor yang menentukan penawaran agregat, yaitu keseimbangan di pasar tenaga kerja dan fungsi produksi. Kemudian soal kedua, yaitu jelaskan tiga model kurva jangka pendek dan penawaran agregat. Terdapat tiga model kurva jangka pendek dalam penawaran agregat, yaitu satu, model upah kaku atau stick with model, di mana di dalam model ini diasumsikan bahwa jika upah nominal tidak berubah, maka kenaikan harga akan menyebabkan upah real yang diterima tenaga kerja menjadi turun, sehingga harga tenaga kerja menjadi turun. Upah real yang rendah akan mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, dan penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak akan menaikkan output. Hal inilah yang menyebabkan slope atau kurva agregat supply mempunyai slope yang positif. Kemudian model harga kaku, di mana model ini menekankan perusahaan tidak instan menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dalam merespon perubahan permintaan, karena kadang ditetapkan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan konsumen, di mana terdapat beberapa alasan kenapa adanya model stick price, yaitu satu, adanya kontrak jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Kedua, menu cost. Ketiga, perusahaan tidak ingin merepotkan konsumen dengan sering melakukan perubahan harga. Dalam mempelajari hal model ini, kita harus mengasumsikan bahwa perusahaan adalah penentu harga atau price setters. Ketiga, model informasi tak sempurna. Model informasi tak sempurna mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, para pemasok tidak dapat mengamati seluruh harga, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Mereka memantau dengan ketat harga barang yang mereka produksi tetapi kurang.
Model informasi tak sempurna. Ketiga, model informasi tak sempurna. Model informasi tak sempurna mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, para pemasok tidak dapat mengamati seluruh harga baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Mereka memantau dengan ketat harga barang yang mereka produksi tetapi kurang memantau harga seluruh barang yang mereka konsumsi. Karena informasi yang tidak sempurna itu, mereka kadang-kadang bingung antara perubahan seluruh tingkat harga dengan perubahan harga relatif, di mana kebingungan ini mempengaruhi keputusan yang tentang berapa banyak yang mereka tawarkan, dan hal ini menimbulkan hubungan positif antara tingkat harga output dalam jangka panjang. Soal ketiga tentang agregat demand atau permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka terdiri dari permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Untuk memahami permintaan agregat, kita dapat menghitung permintaan agregat dengan menjumlahkan permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan eksternal. Pemerintah agregat sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor bersih, di mana konsumsi mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Penentu utama dari komponen ini adalah pendapatan disposable income. Kadang-kadang juga disebut pendapatan setelah pajak atau pendapatan sekali pakai. Pengeluaran sekali pakai yang lebih tinggi meningkatkan konsumsi dan tabungan. Berapa banyak yang ditabung dan dikonsumsi rumah tangga dari tambahan uang yang mereka terima, itu tergantung pada kebiasaan rumah tangga. Kita mengukur kebiasaan ini melalui indikator kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consume dan kecenderungan menabung marginal. Karena disposable income juga tergantung pada pajak, kita juga perlu mempertimbangkan pengaruh variabel ini dalam analisis konsumsi rumah tangga. Mengurangi pajak pribadi membuat rumah tangga memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan atau untuk ditabung. Sebaliknya, kenaikan pajak mengurangi pendapatan disposable, karenanya konsumsi dan tabungan. Beberapa faktor mempengaruhi konsumsi rumah tangga, diantaranya adalah kekayaan, ekspektasi konsumen, inflasi, dan suku bunga. Namun, para ekonomi menyimpulkan bahwa disposable income adalah faktor yang paling dominan dalam menjelaskan konsumsi. Kemudian investasi. Pengeluaran investasi adalah pembelian barang dan jasa oleh bisnis. Pembelian biasanya untuk modal fisik yang sangat penting untuk kapasitas produksi mereka. Keputusan investasi terutama tergantung pada keuntungan yang diharapkan dan biaya pendanaan. Ekonomi menggunakan PDB real sebagai proksi untuk menjelaskan keuntungan yang diharapkan. Pengembalian investasi baru yang diharapkan tinggi ketika PDB real berekspansi, dan sebaliknya ketika PDB real turun kontraksi. Investasi semacam itu cenderung tidak menguntungkan. Alasannya adalah bahwa selama kontraksi permintaan barang dan jasa lemah. Oleh karena itu, tidak mungkin perusahaan dapat menjual output tambahan yang dihasilkan dari investasi modal baru. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen, itu karena variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, dan suku bunga tidak mempengaruhi keputusan pengeluaran. Kemudian ekspor bersih, di mana ekspornya itu sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor adalah permintaan asing untuk output dalam negeri. Impor mewakili permintaan domestik untuk output orang asing. Komponen ini ditentukan oleh pendapatan dan harga relatif antara ekonomi domestik dan dunia.
Secara agregat, pertumbuhan PDB real mewakili pendapatan suatu negara dan tingkat inflasi mencerminkan harga umum suatu negara. Karena perdagangan internasional melibatkan mata uang yang berbeda, nilai tukar mempengaruhi tingkat harga. Oleh karena itu, dalam menilai permintaan agregat, para ekonomi menggunakan nilai tukar real daripada nilai tukar nominal. Meningkatnya PDB real domestik mendorong permintaan akan barang-barang impor, mengurangi ekspor neto dan sebaliknya. Sementara itu, penurunan harga barang domestik mungkin karena depresiasi mata uang, membuat barang-barang ini lebih murah bagi orang asing sehingga meningkatkan ekspor neto. Setiap peningkatan permintaan agregat yang melebihi output agregat hanya akan meningkatkan impor, dan jika persediaan tambahan untuk barang tidak tersedia sama selain tekanan inflasi muncul. Terdapat di video ini kurva agregat permintaan agregat. Kurva permintaan agregat secara grafis mewakili permintaan agregat. Kurva yang memiliki kemiringan ke bawah, yang berarti bahwa kuantitas yang diminta berkurang ketika tingkat harga meningkat. Pergerakan di sepanjang kurva terjadi karena perubahan tingkat harga. Sementara itu, perubahan faktor-faktor selain tingkat harga menggeser kurva permintaan agregat. Pergeseran ke kanan berarti peningkatan permintaan agregat, sementara pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dan kurvanya. 1. Ekspektasi konsumen dan pendapatan masa depan, kekayaan konsumen, ekspektasi bisnis, pemanfaatan kapasitas, kebijakan moneter seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka, kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak, kurs dan pertumbuhan ekonomi global.